Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya buat Anda semua di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, seperti biasa ya, gue perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagramnya Pajak Smart ya setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih. Berhubung hari ini tanggal 30 Juni ya, maka kita ada program membership yang terakhir hari ini untuk harga diskonnya ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan, dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya guys. Nah, www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan bergabung dalam grup WhatsApp membership. Nanti bebas diskusi ya setiap hari di grup itu. Teman-teman juga bisa ketemu Awan secara online ya setiap hari Selasa jam 8 malam gitu. Karena kita ada live coaching setiap hari Selasa malam untuk ngebahas teknis pajak akunting gitu teman-teman ya. Nah, membership ini akan teman-teman bayar satu kali aja karena kita hanya jual yang lifetime saja. Dan lagi ada diskon khusus nih buat teman-teman semua gara-gara kita ada webinar kemarin ya. Nah, silakan teman-teman bergabung di website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Oke, sebelum kita mulai tanya jawab ya, silakan ditanyakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman ya di bagian kolom komentar. Kita menanggapi dahulu mengenai informasi terbaru yang lagi hot, yang lagi panas dari minggu lalu ya. Dari minggu lalu sampai hari ini masih hot, lagi panas nih ya, mengenai marketplace bakal pungut PPh 22 ya terhadap sellernya ya. DJP tegaskan bukan jenis pajak baru ya. Ini baru hari ini nih terbitnya ya berita ini. Tapi ini sudah ramai ya dari minggu lalu ya, sudah ramai mengenai rencana ada peraturan baru mengenai pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari seller marketplace kepada dari marketplace kepada si sellernya. Oke. Jadi kita baca dulu ya, Ditjen Pajak menegaskan rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 ya atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berdagang melalui perdagangan melalui sistem elektronik ya, PMSE, bukanlah jenis pungutan baru katanya ya. Katanya bukan jenis pungutan baru. Padahal ini baru loh ya, ini baru. Jadi menurut gua DJP tidak perlu berkilah, ini adalah jenis pajak baru. Namun nilai pajaknya tidak baru ya. Nilai pajak yang mesti dibayar oleh Anda itu tidak baru gitu loh. Tidak naik nilai pajaknya ya. Cuman jenisnya baru. Selama ini kan gue bayar PPh final 0,5% PPh final 4 ayat 2 kan. Sekarang tiba-tiba berubah jadi pasal 22. Itu kan namanya jenis pajak baru gitu. DJP menjelaskan ketentuan penunjukan marketplace itu sebagai pemungut pajak hanyalah shifting atau pergeseran mekanisme saja. Ini gue setuju ya. Pembayaran PPh saat ini dilakukan mandiri oleh si pedagang sendiri, tetapi nantinya menjadi dipungut oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah. Nah, jadi hanya shifting saja itu betul. Jadi tidak ada tambahan pajak yang masih dibayar. Jadi seharusnya tidak perlu ketakutan karena nilai pajak yang masih dibayar tidak bertambah. Namun yang menjadi masalah adalah ribetnya ya. Negeri Konoha itu kan kalau bisa kami persulit, kenapa masih dipermudah kan gitu. Dia bikin ribet, dia putar-putar menjadi PPh 22 dan sebagainya. Rencana ketentuan ini bukanlah pengenaan pajak baru katanya DJP ya. DJP juga menjelaskan pada prinsipnya PPh itu dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.
Tambahan kemampuan itu termasuk hasil penjualan barang dan jasa secara online. Dengan demikian, kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak tidak mengubah prinsip dasar tersebut ya. DJP menerangkan ketentuan ini justru akan memudahkan para pedagang online dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan, katanya. Otoritas pajak juga menyampaikan tujuan utama dari pemerintah merancang kebijakan ini nantinya untuk menciptakan keadilan dan kemudahan ya. Keadilan kau setuju ya, keadilan kau setuju karena semua orang akan kena. Tetapi kemudahan tidak ya, kemudahan ini justru akan jadi masalah baru bagi para wajib pajak. Adapun keadilan dan kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan administrasi, peningkatan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antar pelaku usaha tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak yang baru. Nah, saat ini peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah, katanya DJP. Oke, ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan besar akan goal ya mengenai PPh pasal 22 yang akan dipungut oleh si marketplace ya. Jadi marketplace dipaksa untuk memungut sesuatu yang seharusnya bukan kewajiban dia dari si marketplace itu ya. Ini menurut gua negara sudah kehilangan akal ya. Sudah kehabisan akal, kehabisan cara. Gimana caranya ya kita bisa meningkatkan penerimaan pajak, bisa memungut pajak sekarang juga, secepatnya juga. Sekarang beban itu mau dia limpahkan kepada si marketplace gitu ya. Ya ini cara yang efektif ya sebenarnya. Cara yang efektif untuk meningkatkan penghasilan pajak. Penerimaan pajak ditingkatkan. Karena kan otomatis marketplace sudah punya database. Ya kan? Marketplace sudah punya database. Maka sangat mudah sekali penarikan pajak ini. Sangat mudah gitu loh. Tetapi efek sampingnya sangat banyak ya. Dan ini berisiko menjadi masalah baru bagi wajib pajak. Dan ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh si pembuat kebijakan gitu ya. Satu hal kita masih paham ya bahwa memang pajak itu mesti dibayar. Oke lah, pajak mesti dibayar ya. Pengusaha itu wajib bayar, perlu bayar, dan memang mau bayar pajak sebenarnya gitu. Yang tidak disukai oleh pengusaha adalah ribet, repot, rumit. Itu yang orang nggak suka gitu loh. Itu yang warga negara tuh nggak suka, ribet gitu. Yang selama ini gampang tinggal bayar sendiri, sekarang jadi mesti dipotong. Nah, sekarang kalau metode dipotong, maka masalah baru muncul nih. Masalah pertama, jenisnya kan PPh 22. Terus boleh diperhitungkan dengan PPh final yang dibayar sendiri. Menjadi bingung ya, menjadi kacau teman-teman ya. Menjadi tidak sesuai dengan prinsip PPh 22 itu sendiri gitu loh. Yang pada umumnya bersifat tidak final. Kan kacau. Jenisnya PPh 22. Tetapi bisa diperhitungkan sebagai PPh final dan bisa diperhitungkan sebagai PPh non final. Kacau ini, kacau walau ini caranya ini. Nah, jadi aturan ini semata-mata untuk meningkatkan penerimaan pajak betul, tetapi akan membuat kekacau balauan di sistem administrasi perpajakan itu sendiri. Tetapi ya, di negeri Konoha itu pejabat nggak peduli. Pokoknya pajak masuk dulu. Pokoknya tingkatkan dulu penerimaan pajak. Yang lain-lain menyusul urusan belakangan gitu ya. Itu pejabat di negeri Konoha begitu ya. Nah, jadi gimana cara ngitungnya? Cara ngitung gimana? Apakah tambah ribet atau tambah mudah? Coba teman-teman pikirin ya. Sudah pasti tambah ribet. Udah pasti tambah ribet gitu ya. Contoh nih, contoh. Mr. A nih ya. Mr. A jualan di marketplace A gitu ya. Omsetnya anggaplah 1 miliar. Dipotong PPh 22 dong, 0,5%. Setelah melewati 500 juta. Kemudian marketplace B, dia jualan juga nih, omset 1 miliar. Dipotong juga sama nih, setelah melewati 500 juta gitu. Kemudian dia jual lagi di marketplace yang C. Di situ dia punya omset cuma 300 juta contohnya. Kan nggak dipotong nih, nggak dipotong. Kemudian dia juga ada jualan offline di sebuah toko. Omsetnya anggaplah 350 juta gitu deh. Kan dia nggak bayar. Gimana cara ekualisasinya? Kau tanya. Apakah negara mikir? Gimana cara ekualisasinya? Dia jualan di A, di B, di C, di D. Di A dipotong, di B dipotong, di C tidak dipotong, di D dia mesti hitung sendiri. Gimana ekualisasinya? Ini adalah kekacauan berpikir dari oknum-oknum pajak di kantor pusat sana ya. Karena otaknya itu cuman pokoknya pajak nambah gitu ya. Pokoknya pajak naik dulu gitu ya. Pokoknya penerimaan pajak naik dulu, masuk dulu. Nggak mikir efek belakangnya seperti apa. Nggak mikir ini ekualisasi bagaimana. Nanti kan ujung-ujungnya warga negara yang salah.
ya kan? Ujung-ujungnya kan si wajib pajak yang error, yang salah gitu loh. Kemudian bagaimana kalau ada retur? Kalau ada retur gimana? Selama ini marketplace selalu kesulitan ngomongin retur. Retur itu pasti bermasalah kalau ada marketplace selama ini ya. Nah, bagaimana? Apakah retur nanti nggak dihitung? Kalau nggak dihitung, bagaimana nanti dia nggak omset dong? Nah, kemudian bagaimana dengan praktek fake order? Praktek fake order itu adalah praktek yang umum terjadi di Indonesia gitu ya dalam bisnis. Nah, itu bagaimana? Nah kan masih ada solusinya seperti itu. Kemudian apakah ini kabar baik bagi yang hanya jualan di marketplace saja? Jawabannya iya ya. Jadi kalau lu cuma jual di marketplace, lu tidak jual tempat lain, maka ini kabar baik. Karena akan lebih mudah, itu betul gitu loh. Tetapi ini akan menjadi masalah ketika lu berjual di banyak marketplace. Dan biasanya orang jual di banyak marketplace gitu ya. Kemudian yang paling susah nanti adalah ekualisasi untuk batasan 500 jutanya gitu ya. Kan sekarang ada 3 jenis pajak nih. Ada 3 jenis pajak ya. Ada PPh final 4 ayat 2 yang bayar sendiri, ada PPh final 4 ayat 2 yang dipotong oleh marketplace, ada PPh pasal 22 final yang dipotong oleh marketplace. Ada 3 jenis nih. Ada lagi nih PPh pasal 22 yang non final yang dipotong oleh marketplace. Waduh, kacau ya. Nanti bagaimana ekualisasinya? Semuanya akan menjadi beban bagi wajib pajak, akan menjadi kacau balau bagi wajib pajak ya. Jadi terus ada yang bersifat final, ada yang bersifat tidak final katanya. Bagaimana kalau WP pembukuan nanti? Kalau WP pembukuan berarti kan nanti akan bisa dikreditkan sebagai PPh non final. Kacau balau nanti ya. Kemudian gimana kalau orang pribadi lewat 7 tahun? Sudah lewati 7 tahun, sama ceritanya ya. Akan diperlakukan sebagai PPh non final. Tapi bagaimana teknisnya nanti di SPD tahunan? Akan jadi kacau balau ya. Kemudian bukti potongnya bagaimana? Bukti potong. Marketplace kan masih bikin bukti potong, ya kan? Marketplace masih bikin bukti potong, itu ada PPh 23, PPh 22, PPh 21. Nah, khusus PPh 22 ini dia akan motong si seller. Bagaimana bukti potongnya? Cara bikinnya bagaimana? Marketplace itu kan satu hari bisa ada berapa ratus ribu transaksi, bos. Bagaimana? Kemudian ada yang final dan non final lagi. Nah, jadi peraturan baru ini akan membuat orang-orang seperti gua ya, konsultan pajak itu semakin kaya raya, teman-teman ya. Karena orang-orang kayak gue ini akan semakin dibutuhkan. Karena semakin susah ini aturan pajak ini ya, semakin ribet ini aturan pajak. Semakin susah, semakin ribet. Yang diuntungkan adalah konsultan pajak. Orang-orang seperti gua akan semakin kaya ya. Jadi teman-teman yang baru lulus kuliah, segeralah jadi konsultan pajak ya. Bercanda guys ya. Oke, kita silakan di chatting atau di komentar teman-teman ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Oke, kita mulai pertanyaan dari teman dari Ibu Evelyn. Halo Ibu Evelyn, kok untuk buat SPT tahunan sudah ada pelatihannya belum ya? Untuk SPT OP ada Bu, tapi kalau SPT badan belum ada. Tapi tahun depan akan kita bikin ya. Sekarang kan sudah bulan Juni nih, sudah bulan Juni. Kalau SPT OP kita ada, tapi kalau SPT badan belum ada ya. Oke. Saya kok deg-degan ya, karena Cortex ini setiap bulan aja masih error terus. Oke. Lapor PPN aja hari ini error lagi, Cortexnya pusing banget. Udah nggak apa-apa Bu, di refresh aja, dicoba saja, nanti akan bisa ya. Kalau ternyata tidak bisa, nanti Ibu screenshot ya, Ibu screenshot sebagai bukti. Kalau suatu hari kena denda, Ibu tinggal minta penghapusan ya, dengan alasan saya waktu itu tidak salah loh, waktu itu yang error Cortexnya gitu ya. Nah, jadi Ibu masih ada waktu nih, masih ada waktu sampai malam kan, coba dilapor. Kalau memang nggak bisa ya udah di screenshot saja sebagai bukti. Besok Ibu lapor atau lusa Ibu lapor kan bisa tuh. Setelah dilapor nanti kalau ada sanksi denda Ibu sampaikan ini bukan salah saya, salah Cortexnya ya. Minta penghapusan denda. Oke. Semua teman tuh Bu Evelyn Flynn. Kemudian Bapak Hansel 9. Malam Pak, malam Pak Hansel. Pak, jika istri NPWP-nya gabung ke suami, tetapi istrinya kerja di 2 perusahaan, dapat 2 bukti potong. Bagaimana cara isi SPT tahunan suami, Pak? Oke, kalau gitu Pak, semua bukti potong itu dilaporkan di SPT suami sebagai bukti potong yang non-final. Oke, di lampiran 1 halaman 2 ya,
bukti potong, kemudian lampiran 2 juga ditulis ya, lampiran 2 daftar bukti potongnya, lampiran 1 halaman 2 total penghasilannya di situ ya, nilai penghasilannya. Jadi intinya ada 2 atau 3 bukti potong, kalau ditambah suaminya, diisi satu persatu sebagai bukti potong non final. Oke, nanti akan terakumulasi, kemudian akan ada PTKP, kemudian hitung pajaknya, kemudian pajak itu dikurangkan dengan nilai pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan. Oke, sesimpel itu. Nah, teman-teman tuh paham cel. Yang pasti tidak bisa final ya. Kalau istri sudah punya lebih dari satu bukti potong, maka tidak bisa final si penghasilan istrinya. Oke, thank you Pak Hansel, semoga terbantu. Ibu Novianti Tandi, izin tanya kok, jika hadiah baik dari undian atau tidak, dan hadiah berupa barang atau uang tunai, itu dikenakan PPh dan tarif berapa ya kok? Suka bingung. Oke, jadi gini Bu, hadiah itu cuma ada 2 jenis ya, final atau non-final. Oke, yang namanya final itu adalah hadiah dari undian. Nah, kalau hadiah dari undian itu bersifat final, 25% selesai. Oke, PPh pasal 4 ayat 2 final 25% selesai ya PPh final. Kalau yang lain itu non-final ya. Hadiah yang bukan dari undian itu adalah yang non-final. Itu bisa dikenakan PPh 21 kategori yang bukan pegawai yang 2,5% atau kategori PPh 23. Kalau PPh 23 itu bisa 15% pemotongannya. Tetapi ketika masuk ke SPT pribadi, itu akan dihitung ulang oleh sistem, kemudian kurangin PTKP, kemudian akan ada perhitungan yang benar di SPT tahunan kita, kemudian kurangkan dengan yang sudah dipotong oleh pihak perusahaan atau pihak pemberi hadiah. Gitu ya. Kalau PPh final sudah selesai 25%. Oke, teman-teman tuh Bu Novianti Tandi. Bapak Georgina, Ibu ya, Ibu Georgina 1803. Kalau sudah ada pajak di marketplace, apakah masih perlu menjadi PKP jika omset di atas 4,8 M? Jawabannya masih perlu, aturan itu tidak berubah ya. Jadi pajak di marketplace itu adalah PPh, itu bukan PPN. Nah, sedangkan PKP itu berhubungan dengan PPN. Nah, jadi PPh dipotong iya, dipungut oleh marketplace, tetapi kalau sudah punya omset lebih dari 4,8 M, itu tetap wajib menjadi PKP. Ya, PKP itu berhubungan dengan PPN. Nah, oke. Teman-teman tuh Bu Georgina 1803. Kemudian Ibu Novianti Tandi 8. Untuk hadiah barang berupa motor kepada konsumen, apakah perlu terbitkan PPN Co? Perlu Bu ya, perlu. Hadiah tetap perlu terbitan PPN ya. Kalau ada PPN, kode apa dan tarif berapa ya Co? Oke, PPN hadiah saya rasa normal-normal saja ya, 11%. Jadi 12% dengan DPP nilai lain ya, saya rasa seperti itu. Tarifnya begitu ya. Nah, kodenya itu coba Ibu cek ke Google ya. Coba Ibu cek ke Google atau ke email ke informasi@pajak.go.id. Saya mau kasih hadiah nih. Bagaimana buka faktur pajaknya, kodenya berapa, tarifnya berapa, DPP-nya berapa gitu ya. Kalau nggak salah ada kode khusus deh untuk hadiah deh. 005 atau 0 berapa gitu. Oke, coba cek di Google Bu ya, atau coba cek ke informasi. Takutnya saya salah soalnya. Oke. Thank you Bu Novianti Tandi, semoga terbantu. Ibu Safirudin Muhammad, malam kok izin tanya. Saya pedagang UMKM sembako, mendapatkan hadiah emas dari distributor. Gimana laporan pajak bulanan juga tahunannya ya? Terima kasih kok. Oke. Kalau nilainya kecil Pak ya, udah nggak usah lapor, taruh di rumah selesai ya. Kalau nilainya besar, Bapak perlu masukkan itu di lampiran 1 halaman 2 di SPT tahunan nanti yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Oke, penghasilan dalam negeri lainnya masukkan di situ. Kemudian nanti sistem pajak akan menghitung nilai pajaknya di e-form-nya itu sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Oke, dia akan kena PPh orang pribadi progresif ya, PPh OP progresif seperti biasa. Oke. Teman-teman tuh Pak Safirudin Muhammad. Kemudian Ibu Awau 73, Bang Awan, MPWP saya kan NE. Tetapi tahun 2023 dan 2024 saya membeli apartemen dan rumah.
apakah saya harus melaporkan ke pajak? Menurut saya perlu, Bu ya. Jadi NE itu untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya harta, tidak punya aset gitu loh. Kalau kita-kita yang punya aset, punya properti, punya tabungan, maka jangan NE. Ibu harus aktifkan NPWP-nya. Ya, jadi sekarang Ibu aktifkan NPWP-nya, Ibu laporkan SPT tahunannya. Bisa tahun 2024 saja atau 2024, 23, 22, terserah Ibu sesuai dengan profil penghasilan dan profil hartanya, gitu ya. Perlu Bu dilaporkan menurut saya ya. Karena kalau Ibu NE, nanti tiba-tiba 5 tahun lagi Ibu aktifkan, tiba-tiba ada apartemen, ada rumah, ada tanah, ada uang, ada di mana-mana, ada banyak gitu kan. Nanti jadi masalah. Nah, sebaiknya Ibu laporkan dari sekarang supaya rutin nih. Supaya hartanya itu kenaikannya jelas gitu loh. Kenaikan hartanya jelas sesuai dengan penghasilan Ibu di tahun-tahun tersebut. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Awau 73. Ibu Revalian, Pak Awan, saya kan belum pernah bayar pajak semenjak awal jualan di marketplace. Saya yang baru mau bayar, mending nunggu aturan baru ini rampung, atau bagusnya bayar mulai sekarang Pak, pajak tahun sebelumnya. Menurut saya dari sekarang Bu ya, dari sekarang. Karena gini, kalau kita punya mindset menunggu-nunggu, nanti walaupun ini aturan sudah terbit, kita belum mau bayar, gitu. Karena kita selalu berpikir, oh nanti apa lagi nih? Nanti apa lagi nih? Kalau ini sudah aturan terbit, nanti gimana ya? Update-nya gimana ya? Belum stabil nih aturannya nih. Jadi akan ada selalu excuse atau alasan untuk menunda membayar. Nah, jadi sebaiknya kalau memang kita sudah punya omset, punya usaha, maka dari sekarang kita bikin NPWP, kita bayar pajaknya. Kalau perlu mundur, kita lapor mundur, gitu ya. Tanpa perlu menunggu aturan baru ini. Gitu ya, Bu ya. Nah, oke. Teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Franz Sensilalahi. Apakah dua nomor NITku tetapi satu nomor NPWP bisa bertransaksi? Setahu saya bisa. Setahu saya bisa. Jadi transaksinya hanya dengan NPWP pusat, Pak ya. Transaksi dengan NPWP pusat. Cuman NITku ini saya sendiri belum terlalu paham bagaimana cara pakainya ya. Apakah dia hanya untuk PPh 21 atau gimana? Sejauh ini kita belum terlalu paham. Nah, tapi nggak ada masalah ya. Intinya kan NPWP domisili 1, kemudian NITku adalah tempat usaha ya. Nomor induk tempat usaha kita. Kalau ada ya bagus, kalau nggak ada biarin aja. Gitu, Pak. Oke. Teman-teman tuh Pak Francel Sensilalahi. Ibu Hani Virginia, PI. Bagaimana Bu PI? Apa? Terpotong. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Awan. Malam Bu Cecilia. Bagaimana Bu? Bapak I Setiawan. Kok Awan, tolong di-share dong tata cara untuk SPTOP. SPTOP di YouTube ada Pak ya? Di YouTube ada. Kita pernah ada bikin kursus mini course-nya, kalau Bapak mau ya, nanti tinggal DM aja atau hubungi ke manajer kita ya. Kita pernah ada mini course-nya, kalau mau tinggal dibeli. Atau di YouTube ada banyak. Dan saya pun pernah bikin di YouTube. Oke? Teman-teman tuh Pak I Setiawan. Bapak selalu diberkati 985. Malam Pak, tanya. Saya sudah lakukan pembetulan SPT. Apakah ada jangka waktu AR bisa mengirim denda keterlambatan? Nggak ada Pak, nggak ada jangka waktu dan tidak usah ditunggu Pak, biarin aja. Kalau ada surat denda ya Bapak bayar, kalau nggak ada surat denda cuekin saja Pak, ya nggak usah pusing. Karena udah hampir 1 tahun nggak ditagih denda pembetulan. Udah Pak, nggak usah pusing, ngapain urusin itu? Nggak usah pusing, Bapak fokus pada bisnis saja, fokus pada keuangan pribadi saja. Kalau ada denda ya kita bayar, kalau nggak ada denda cuekin saja. Gitu Pak ya, nggak usah pikirin hal seperti itu. Teman-teman tuh Pak selalu diberkati. Ibu Ernawati 445T, Pak, gimana perbaiki saldo LB PPh 21 Januari 2025 yang double? Misalkan seharusnya 1 juta jadi 2 juta. Coba langsung aja Bu perbaiki ya. Langsung Ibu klik pembetulan SPT, kemudian dicek tuh di mana perbedaannya. Masalahnya di mana? Apakah salah ketik, salah tulis, atau bukti potongnya double, atau bagaimana? Tinggal dibenerin Bu ya. Tinggal dibenerin sesuai dengan yang mau Ibu betulkan. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Ernawati 445. Bapak Harmin 06. Malam kawan, malam Pak Harmin. Mau tanya, pajak UMKM 0,5% tahun ini apakah masih berlaku nggak ya? Jawabannya masih ya. Tahun ini masih berlaku, baik yang sudah 7 tahun ataupun belum 7 tahun, tahun 2025 ini masih berlaku sampai Desember 2025. Oke.
Terus, surat keterangan PP 55 apakah masih ada? Masih Pak, masih ya. Bapak coba cetak aja ya. Silakan dicetak di korteksnya ya. Oke. Sama-sama tuh Pak Harmin 6. Bapak Anda 280. Kok Awan mau tanya lagi. Pengambilan dividen dari perusahaan, apakah harus ada RUPS nggak? Jawabannya wajib ya. Pengambilan dividen itu wajib RUPS. Cuman ada perdebatan, ada yang bilang RUPS itu wajib ke notaris, ada yang bilang tidak perlu notaris. Nah, jadi silakan Bapak coba cek ke notarisnya. Kemungkinan nggak perlu juga sih boleh ya, tetapi wajib ada dokumen yang namanya RUPS, karena di RUPS itulah yang akan menuliskan kapan tanggal dividennya, berapa nilai dividennya gitu ya. Nah, itu mesti ada. Oke, sama-sama tuh Pak Anda 280. Ibu Novianti Tandi 8. Untuk yang hadiah ada yang final dan non final. Itu berlaku semua jenis hadiah ya kok, baik barang dan uang tunai. Saya rasa iya, ya, mau barang atau tunai sama saja. Lalu, untuk PPN hanya khusus hadiah barang ya kok, baik undian atau tidak. PPN, oh iya, kalau PPN barang deh, kalau uang kayaknya enggak deh. Betul Bu, setuju ya? Karena kan kalau barang, Ibu kan belinya ada PPN masukan. Nah, itu yang menyebabkan kita perlu lempar lagi PPN keluarannya. Perlu bayar PPN keluarannya gitu loh. Dengan harga yang sama dengan beli gitu. Kalau uang kan nggak ada PPN. Setahu saya begitu. Teman-teman tuh Bu Novianti Tandi. Bapak Cindraka, tolong tanya Pak, bagaimana dapat warisan uang dan rumah dari orang tua kandung yang asetnya sudah terdaftar di daftar harta pajak orang tua? Apakah anak dikenakan pajak waris? Jawabannya tidak ya. Nah, jadi yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Oke, jadi tidak ada yang namanya pajak warisan, itu tidak ada. Nah, namun yang terjadi begini, kalau orang tua mewariskan rumah kepada si anak, maka terjadi balik nama kan? Nah, ketika balik nama itulah mesti bayar sejumlah uang. Oke, ada pihak penjual, ada pihak pembeli, atau istilahnya pihak nama yang lama dengan pihak nama yang baru. Pihak nama yang lama itu bayar namanya PPh TB ya, 2,5%. Ini gratis nanti kalau warisan. Pihak pembeli atau pihak nama yang baru itu membayar bea balik nama. Nah, bea balik nama itu tidak bisa gratis, itu tetap mesti dibayar. Nah, kalau nggak salah 5% biasanya. Oke, jadi BPHTB tetap harus dibayar walaupun warisan. Dan itu bukan pajak waris ya, itu adalah bea balik nama gitu. Tetapi kalau PPh-nya bisa digratiskan dengan surat SKB. Oke, semua teman tuh Pak Cindraka. Bapak I Setiawan, kok jika orang jual rumah di luar negeri, hitung pajaknya harga jual dikurangi nilai rumah yang sudah didaftarkan di SPT, dikurangi PTKP, terus dikalikan tarif progresif. Betulkah? Jawabannya kira-kira begitu Pak. Ya, kira-kira begitu. Jadi harga jual kurangkan dengan harga originalnya, harga beli, itu kan adalah keuntungannya. Nah, keuntungan itu dilaporkan sebagai penghasilan luar negeri, kemudian ya betul kurang PTKP dan kena tarif progresif. Sudah betul ya. Oke, sama teman tuh Pak Is Setiawan. Bapak Fransen Silalahi, makasih kawan, sama-sama Pak. Ibu Josephine, kok apakah BPJS connect ke KPP? Jawabannya bisa iya, bisa iya. Oke. Karena gaji di bawah UMR, kalau di BPJS kan dinaikkan menjadi UMR. Oke. Padahal lapor gaji di pajaknya di bawah UMR. Nggak ada masalah Bu ya. Jadi walaupun BPJS dan KPP sudah connect, itu tidak masalah. Nanti Ibu tinggal jelaskan. Ibu tinggal jelaskan bahwa memang betul itu aturan BPJS gitu loh. Sedangkan yang realnya uang keluar dari PT adalah senilai sekian-sekian gitu. Tinggal jelaskan kepada si orang pajaknya. Gitu Bu ya. Oke. By the way Bu, mohon izin pembayaran gaji tidak boleh di bawah UMR ya. Cuman ada ketentuan tertentu katanya. Ada ketentuan khusus di mana pedagang-pedagang kecil itu bisa menggaji di bawah UMR gitu. Cuman agak riskan dan resiko gitu ya. Kalau bisa sih bayar gaji di atas UMR atau sama UMR. Oke. Siapa teman tuh Bu Josephine. Bapak Cendra 1 2 3 4 terpotong Pak ya. Mungkin kesalahan ketik. Ibu Revalian, dulu Pak Awan pernah bilang
kalau kita belum pernah lapor pajak dan harta masih sedikit, bisa lapor 1 tahun lalu saja sesuai harta. Setuju? Nah, kalau jualannya cuma di marketplace dari 2021 saya bayar 2024 aja nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa kalau nggak ketahuan. Ya kan? Kalau nggak ketahuan, maka nggak apa-apa. Ibu cukup lapor 2024 saja, tinggal bayar 2024 saja. Gitu. Namun kalau ketahuan, maka kita masih bayar yang benar ya. 2021, 22, 23 masih bayar kalau sampai ketahuan gitu loh. Memang begitu kan aturannya ya. Kalau nggak ketahuan ya sudah. Kan kita nggak punya harta. Kalau nggak punya harta ya udah kita lapor yang terakhir aja, yang terakhir udah bagus gitu kan. Gitu, oke. Okay? Teman-teman tuh Bu Revalian. Oke. Ibu Revalian, aset masih di bawah 500 juta selama jualan. Oke lah, kalau masih kecil boleh lah. 1 tahun aja cukup Pak, nggak usah sampai 2-3 tahun. Oke, tetapi kalau mau benar, itu lapor yang benar, yaitu sampai ya sejak kita pertama kali dagang. Oke, nah, semoga teman tuh Bu Revalian, Bapak Cindra K terpotong. Ini kayaknya ada anak kecil nih mainin HP-nya. Ibu Awau 73. Saya tidak ada penghasilan kok. Jadi, apartemen dan rumah itu dibeli dari tabungan yang kadang diisi oleh suami saya yang berkebangsaan asing. Kebetulan kami tinggal di luar negeri. Apakah saya lapor harta saja? Oke. Jadi gini Bu, Ibu tetap lapor harta dan juga lapor penghasilan. Ya, penghasilan Ibu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Namanya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak lainnya ya. Di lampiran 3 di SPT tahunan yang paling bawah di situ ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak lainnya. Tinggal tuliskan di situ nilainya, yaitu pemberian dari suami. Gitu ya, nggak ada masalah sih seharusnya ya. Nah, kan bisa dibuktikan kan ada bukti transfer dari suami. Oke, teman-teman tuh Bu Awau 73. Bapak Anda 280. Kawan, saya sudah isi PPS repatriasi di laporan e-reporting PPS, tapi kenapa tidak ada submitnya? Oh, dites lagi Pak ya. Coba dites lagi ya. Mudah-mudahan harusnya bisa. Kalau nggak bisa, Bapak beralih ke Cortex ya. Jadi coba di refresh, kemudian coba beralih ke Cortex. Kalau memang nggak bisa ya udah Bapak tinggal di foto aja, di foto atau di screenshot sebagai bukti gitu. Kalau suatu hal dipermasalahkan ya bukan salah kita, memang salah sistem gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Pak Anda 280. Bapak Is Setiawan, makasih kok, sama-sama Pak Is. Bapak Denson Sugianto. Jika masih ada laporan yang belum dilaporkan di SPT, berarti seperti mobil, harta ya, seperti mobil dan saham, apakah harus pembetulan? Jawabannya perlu ya. Soalnya kenaikan harta di SPT tidak sesuai dengan penghasilan. Kalau gitu perlu Pak pembetulan ya. Jadi Bapak pembetulan, Bapak laporkan harta yang benar, kemudian Bapak tambahkan penghasilan yang benar, gitu ya. Kan tidak mungkin dong nambah harta melebihi penghasilan, kan tidak mungkin. Nah, yang benar adalah Bapak punya penghasilan yang lain yang belum dilaporkan. Nah, itu dia yang mesti dilaporkan. Oke. Dan penghasilan lain itu belum tentu kena pajak ya. Kalau penghasilan dari orang tua, dari hibah, warisan itu tidak kena pajak. Gitu ya. Jadi coba cek lagi ke diri sendiri, tanya ke diri sendiri, kenaikan harta ini datang dari mana? Gitu. Nah, sudah pasti dari penghasilan ya. Nah, maka tinggal pembetulan, tambahin hartanya, tambahin penghasilannya, bayar pajaknya apabila perlu bayar pajak. Oke. Sama-sama tuh Pak Denson Sugianto. Ibu Christina Grilly. Kok kalau udah jadi PKP, ada beberapa supplier yang nggak buka faktur pajak. Oke. Solusinya bagaimana untuk penjualan barang yang non-PPN tersebut ya? Saya seller online. Solusinya adalah tetap terbitin faktur pajak. Gitu Bu ya. Jadi kalau kita PKP, kita mengusahakan jangan beli barang dari yang non-PKP. Oke. Tetapi kalaupun kita beli barang dari yang non-PKP, kita tetap wajib jual dengan PPN. Itu wajib. Nah, sekarang gimana kalau Ibu merasa rugi nih? Kalau Ibu merasa kok rugi dong kalau saya beli non PKP, saya jual PKP. Nah, solusinya adalah Ibu buka toko baru. Ibu bikin PT baru atau CV baru, kemudian buka toko baru yang khusus jualan barang-barang yang belinya non PPN. Supaya Ibu juga bisa jualnya non PPN. Begitu caranya Bu. Oke. Tetapi kalau Ibu tetap mau digabungin ke satu PT ini atau satu toko ini, maka
Semuanya harus PPN karena Ibu sudah PKP. Ya, terlepas dari belinya itu PPN ataupun non-PPN nggak pengaruh. Nah, oke. Semua teman tuh Bu Christina Grilly. Ibu Zindri 074. Ko Awan, apakah boleh kita membeli kendaraan atas nama saudara di BPKB-nya? Tetapi nanti aset tersebut saya masukkan ke SPT saya, Ko Awan. Jawabannya boleh-boleh saja ya, tetapi sudah perlu balik nama. Ya, kalau memang sudah ada waktu, sudah ada dana, perlu dibalik nama. Oke. Jadi sementara ini ya cuma nitip nama dulu ya, nitip nama dulu boleh-boleh saja. Cuman kalau sudah saatnya ya balik nama lah. Kan itu barang punya kita kan. Kita mesti balik nama ke nama kita. Gitu ya. Oke. Nah, semua teman-teman tuh Pak Ibu Jindli 74. Ibu Ernawati 445. SPT PPH 21 Desember 2024 kemarin SPT 21-nya normal 1, pembetulannya 2 kali. Jadi di Cortex saldo LB-nya jumlah SPT normal Desember dan kedua pembetulan tersebut, Pak. Oke. Nggak ada masalah, Bu ya. Jadi coba Ibu otak-atik lagi, intinya Ibu perlu betulkan dengan angka LB yang benar. Gitu, Bu. Bisa kok, bisa. Cuman mesti di otak-atik ya. Mesti bisa kok dibetulkan dengan angka yang betul. Mau dibetulkan ketiga nggak apa-apa. Pembetulan ketiga juga nggak apa-apa. Oke. Sama teman tuh Bu Ernawati 445. Bapak dan Z9696. Pak Awan mau tanya. Itu PPH 21 Cortex saat KTP belum terintegrasi 99 sudah kena denda sudah bayar kena PPH 21. Bila saya ingin lakukan pembetulan, apakah saya bayar lagi bila buat SPT pembetulan atas THR? Bila saya pembetulan, apakah saya bayar lagi bila buat SPT pembetulan atas THR? Jawabannya perlu bayar lagi, tetapi tidak usah double, Pak ya. Jadi intinya kalau Bapak tambahin THR, ya maka otomatis perlu nambah bayar pajak gitu kan. Tetapi yang sudah dibayar jangan sampai double ya. Bapak tinggal bayar selisihnya aja. Oke? Karena kan pembetulan SPT itu hanya muncul kurang bayar atas selisihnya dong, gitu kan? Bukan atas seluruhnya. Jadi tidak akan sampai bayar ulang. Gitu, oke? Sama-sama tuh Pak Dan Z9696. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya. Pemeriksaan 5 tahun sekali atau bisa tiap tahun ada audit pajak? Makasih. Jawabannya bisa kapanpun Bu ya. Bisa saja tiap tahun, bisa saja tiap bulan. Nggak ada masalah ya. Jadi DJP punya kewenangan mau pemeriksaan. Terserah dia. Mau tiap tahun boleh, mau tiap 2 tahun boleh, mau tiap 5 tahun juga boleh. Oke. Semua teman tuh Bu Lisa Mona 1183. Bapak Awau, Ibu Awau 73. Makasih Kak Awan. Nanti pas ke Jakarta saya mau aktifkan kembali MPP saya. Oke Bu, siap, thank you Bu. Aktifkan MPP tidak perlu ke Jakarta ya. Ibu bisa online. Bisa via online di Cortex ataupun via telepon atau chatting atau email juga bisa ya. Jadi tidak harus ke KPP-nya. Oke. Teman-teman tuh Bu Awau 73. Ibu Josephine, apakah pembetulan PPN tahun 2024 tidak bisa dilakukan ya? Jawabannya bisa ya. Lalu kalau ada kesalahan gimana ya Bisa ya. Ibu tinggal masuk ke e-faktur yang lama, kemudian betulkan di sana. Nanti pembetulan itu akan otomatis nyambung ke Cortex, tetapi mungkin tidak langsung ya. Bisa 2 hari, 3 hari atau seminggu. Gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Josephine. Bapak Chandraka, bila dapat warisan rumah tetapi enggak dibalik nama, akibatnya apa Pak? Makasih. Akibatnya bisa dikirimin surat pajak ya. Bisa dapat SP2DK, ditanyain, lu kenapa sih lapor rumah tetapi kok masih nama orang lain gitu. Atau di pihak sananya dikirimin surat ya, kok masih ada rumah nih padahal sudah nggak ada di SPT. Nah, kira-kira gitu. Cuman jadi ribet aja, jadi ribet mesti menjelaskan ke orang pajaknya gitu sih Pak. Oke, jadi sebaiknya kalau memang sudah saatnya, sudah ada dananya, bolehlah dibalik nama kalau memang warisan. Oke, teman-teman tuh Pak Cindra K. Bapak Ibu FBR Dian, saham di PT 1 miliar, tetapi kenyataannya tidak ada. Bagaimana di SPT OP nantinya? Oke, jawabannya adalah Ibu laporkan kepemilikan saham 1 miliar, kemudian laporkan lagi yang namanya kepemilikan hutang 1 miliar. Oke, sahamnya 1 miliar di bagian harta, kemudian hutang pemegang saham ya 1 miliar juga. Sehingga netnya menjadi 0. Satu lagi
Yayasan minjam uang di bank, tetapi syarat di bank harus orang pribadi. Resiko di SPTOP bagaimana? Oh, jangan Ibu, jangan. Karena krediteknya jadi pemiliki hutang, betul ya. Jadi gini, kalau yayasan itu nggak bisa minjam, udah nggak usah minjam, gitu loh. Kalau dia tidak memenuhi syarat untuk ngambil hutang, ya udah nggak usah berhutang, selesai gitu loh. Jadi jangan berhutang pakai nama orang lain, gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kalau memang dia sangat-sangat urgent butuh uangnya, maka yang mesti dilakukan adalah orang pribadi minjam uang ke bank, oke, masuk ke rekening pribadi nih. Baru pribadi itu pinjamkan ke yayasan, itu boleh. Ya, jadi 2 kali nih, dari bank pinjamin ke pribadi, baru pribadi pinjamin ke yayasan, itu boleh gitu ya. Tetapi tidak boleh yayasan langsung pinjam ke bank, tetapi namanya pakai nama orang pribadi. Rasa-rasanya jangan dilakukan. Oke. Saya mau tuh Pak FBR, Ibu Dian. Bapak Denson Sugianto, kok mau tanya, jika restoran sudah banyak cabang, sehingga omsetnya melebihi 4,8 M, solusi supaya biar kita pakai tarif UMKM gimana kok? Oke, bisa pecah omset Pak ya, kalau Bapak mau bisa pecah omset gitu. Bisa pecah omset dengan MPP yang berbeda-beda. Mungkin pakai PT atau CV atau PTP gitu. Nah, namun ribet Pak, ribet. Jadi kalau memang sudah saatnya upgrade menjadi pedagang menengah atau besar gitu, ya sudah nggak apa-apa Pak, jadi pedagang besar aja gitu ya. Jangan terus terkunci di UMKM. Karena kan kita usaha mau besar, ya kan? Kita usaha kan nggak kalau sudah 6M, 7M kan mau lebih gede lagi dong. Nah, kita mau pecah omset berapa banyak gitu, malah repotin diri sendiri. Jadi kalau memang sudah saatnya besar, udah besar aja. Jadi dirapikan akuntingnya, rapiin pajaknya, jadi punya orang pajak di kantor dan lebih rapi gitu Pak. Gitu. Daripada bikin banyak PT, banyak CV itu ribet Pak, susah. Ribet ya, malah nyusahin diri sendiri. Oke, teman-teman tuh Pak Denson Sugianto. Ibu Erna, makasih Pak, sama-sama Bu. Bapak Sumber Bantabanan. Bapak dari perorangan ke badan usaha CV, pajak apa aja yang harus dibayar tiap bulannya? Oke, yang pertama PPh 21 ya, atas bayar gaji karyawan. Yang kedua PPh 23 jika ada bayar jasa-jasa seperti jasa tukang, jasa sewa dan sebagainya. Yang ketiga adalah PPh final 4 ayat 2 atas omset ya, omset UMKM kalikan 0,5%. Yang lainnya sih nggak ada ya, nggak ada kecuali PPN kalau memang PKP, tapi kalau nggak PKP nggak usah PPN. Nah, selebihnya adalah akunting. Akuntansi itu wajib Pak ya, wajib bikin akuntansinya supaya rapi akuntingnya, karena akunting tidak terpisahkan dengan laporan pajak nanti. Oke, ya PPh 21, PPh 23, PPh 4 2 dan akuntansi lengkap. Kira-kira gitu sih. Kemudian SPT tahunan. SPT tahunan ya tinggal cari konsultan aja lah kalau SPT tahunan. Oke, teman-teman tuh Pak Sumber Bantabanan. Bapak Nino Wijaya. Thanks Ko. Seandainya saya meninggal, berarti NPWP-nya kan mati juga. Istri tidak punya pekerjaan, cuma ada sedikit bunga dari deposito. Apakah dia perlu bikin NPWP atau nggak perlu bikin ya? Jawabannya perlu Pak ya. Mohon maaf nih, kalau suami meninggal, maka semua harta ini harus diwariskan. Kepada siapa? Kalau kepada si istri, maka istri mesti bikin NPWP. Kalau kepada si anak, maka anak mesti bikin NPWP. Intinya, di mana ada harta, maka harta itu perlu dilaporkan di sebuah NPWP seseorang. Gitu Bu, gitu Pak ya. Kalau orang meninggal kan sudah nggak bisa dong. Maka harta ini harus dilaporkan secara kontinu, secara terus-menerus ke SPT seseorang. Bisa istrinya, bisa anaknya, dan ahli waris yang lain. Oke, teman-teman tuh Pak Nino Wijaya. Bapak Zindri 074, kawan, misalkan rencananya CVA jual barang khusus yang ber-PPN dan WPOP punya barang juga yang non-PPN. Nah, ini bagus. Apakah boleh dipisah seperti itu ya kok? Jawabannya boleh Bu, jawabannya boleh ya, tetapi harus betul-betul dipisah. Jangan sampai nanti barangnya si orang pribadi non-PKP tetap dijualkan di toko online-nya si PKP. Hanya gara-gara di sana lebih rame gitu ya. Jangan. Nah, jadi harus dipisah dari hulu ke hilir. Dari belinya, rekeningnya, jualnya, semua dipisah. Kalau perlu gudangnya pun dipisah gitu. Boleh aja satu gudang boleh, tetapi dikasih tanda, dikasih pembatas yang mana barang PT, mana barang pribadi.
Mana barang PPN, mana barang non PPN. Harus dipisah supaya memisahkan bisnisnya gitu. Oke. Sama-sama tuh Pak Jindri 074 Ibu ya. Ibu Dwi Panda, Pak Awan, misal ada UMKM jualan omsetnya lumayan nih 4 miliar dengan keuntungan kecil 1-4%. Oke, kalau bayar PPh UMKM kan rugi. Dan kalau pembukuan tidak mungkin. Jadi gimana solusinya? Oke, yang pertama adalah tidak rugi Pak ya, Bu ya. Kalau dia untung 4%, dia bayar pajak 0,5% kan masih untung. Masih ada 3,5%. Gitu Pak ya. Jadi tidak rugi. Jadi banyak orang salah persepsi bahwa seolah-olah dia akan rugi gitu ya. Jadi yang pertama adalah tidak rugi karena masih ada profit. Jadi pajak itu hanya ngambil sebagian saja. Yang kedua, kalau betul-betul rugi, gampang solusinya, naikin harga. Naikin harga supaya tidak rugi gitu kan. Nah, solusi ketiga, kalau naikin harga nggak bisa gara-gara dengan berbagai alasan lah, kompetitor dan sebagainya, cari bisnis baru gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah bisnis tetap jalan, tetapi pajak nggak dibayar. Itu jangan dilakukan, karena itu adalah bom waktu. Sewaktu-waktu bisa jadi masalah, bisa meledak, malah mencelakai diri sendiri. Jadi, yang pertama adalah pajak dibayar dan masih ada untung. Yang kedua adalah tadi apa? Yang pertama dia nggak rugi kan ya. Yang kedua adalah dia tetap jualan, naikin harganya. Kemudian yang ketiga apa tadi saya lupa. Jadi itulah, tinggal diulang lagi videonya ya. Gitu ya. Yang keempat adalah cari usaha baru ya. Yang ketiga cari usaha baru. Nah, jadi jangan dagang kalau nggak bisa nutup gitu loh. Kalau dagang nggak bisa nutup, kemudian yang dikorbankan adalah pajak, itu blunder. Itu blunder, salah ya. Jadi harus cari usaha baru atau naikin harganya. Intinya harus comply. Kita harus patuh pada semua aturan. Teman-teman tuh Pak Ibu Dwi Panda. Bapak Jindri 074. Dan jika WPOP yang barangnya non-PPN itu memakai armada kendaraan CVA, apakah boleh ya kok? Ataukah amannya pakai metode sewa kendaraan saja? Sewa lebih bagus, Bob. Ya, kalau bisa sewa akan lebih bagus. Nah, tetapi kalau nggak mau sewa, kalau pinjam-pinjam doang, ya kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ketahuan kan repot gitu ya. Ya kalau boleh sewa aja lah, sewa biar resmi gitu Bu. Biar resmi ya. Jadi CVA nanti tinggal buka foto pajak sewa gitu ya, penghasilan sewa. Ya nggak besar lah ya. Dan memang itu jadi penghasilan juga, nggak ada masalah sih. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Jindri 074. Bapak Jindri, Ibu ya, sewa kendaraan itu PPh 23 ya kok? Betul ya, sewa kendaraan adalah PPh 23 yang 2%. Oke, thank you Bu Jindri, semoga terbantu. Ibu Revalian, misalnya penjualan omsetnya itu hampir 4,8 M. Bisa nggak Pak bikinnya badan, terus kalau badan sudah hampir 4,8 M lagi, buka badan terus-menerus? Jawabannya bisa Bu ya, tetapi dalam prakteknya sulit sekali ya. Dalam prakteknya sulit, karena bagaimana rekeningnya nanti? Bagaimana rekeningnya? Bagaimana customer yang sudah terbiasa dengan rekening yang lama? Nanti tiba-tiba ada rekening baru. Jadi repot Bu ya, repot. Ini repot sekali. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah saatnya kita naik kelas, ya udah kita naik kelas ya. Kita bikin akuntingnya rapi, pajaknya rapi, jadi PKP begitu. Alangkah baiknya seperti itu. Oke. Kemudian lalu kalau badan kan 3-4 tahun. Kalau UMKM-nya sudah habis, tapi kita tetap mau pakai UMKM, badan kita tutup, lalu buka baru atau gimana? Jawabannya bisa. Bisa Bu ya, boleh buka baru, boleh. Cuman, apakah Ibu sanggup? Apakah Ibu sanggup mengurusin semua-semuanya? Kayak ini kan akuntingnya baru, rekeningnya baru, kasih tahu customer mesti ganti rekening dan sebagainya. Nah, ini semua kalau Ibu menyanggupi boleh dilakukan. Tetapi kalau nggak usah deh ya. Mending satu perusahaan gede kita rapikan daripada kita punya banyak perusahaan tapi nggak rapi semuanya. Teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Sumber Bantabanan, thank you Bapak, sama-sama Bu. Pak Ibu Josephine, Ko, kalau mau tutup NPWP istri, apakah harus ke KPP ya Ko? Atau bisa online? Jawabannya
pakai surat ya, pakai surat permohonan pencabutan PKP gitu. Itu bisa diajukan kirim ke kantor pos ya, pakai kantor pos atau JNE, kirim ke KPP. Nah, tetapi ingat ya, penutupan NPWP akan ada pemeriksaan. Jadi hati-hati di situ. Oke, kalau online mungkin belum ya, tetapi kirim surat boleh pakai kantor pos atau JNE. Oke, sama-sama tuh Bu Josephine. Bapak Ilwise Monkey, Pak mau lapor dan PPN Mei 2025 statusnya LB. Belum berhasil tertulis, masih dalam proses. Udah seharian nunggu. Apakah ada solusi? Jawabannya, solusinya adalah tetap menunggu. Ya, di refresh saja, dicoba lagi. Oke. Kalau nanti malam memang tidak bisa, nanti Ibu tinggal di foto aja atau di screenshot sebagai bukti. Nanti kemudian lapor dong besok kan? Kan besok terlambat lapor. Ya udah, nanti tinggal kalau ada denda, nanti denda itu dihapuskan. Minta dihapuskan dengan alasan bukan salah saya, salahnya Cortex. Gitu, oke? Sama-sama tuh Pak Ilwise Monkey. Bapak GDI Pak Ko, istri bekerja selama ini di Bupot PPh 21-nya itu TK0. Sekarang ini suami sudah tidak bekerja. Apakah bisa istri minta diubah PTKP menjadi K2 di PPh 21? Jawabannya bisa ya, tetapi agak sulit ya, Dia mesti bikin surat pernyataan tidak bekerja, kemudian mesti ke RT RW kalau nggak salah ya, yang menyatakan bahwa suami tidak bekerja. Jadi agak repot sih Pak. Kalau mau boleh diusahakan Bu ya. Kalau mau bisa diusahakan sih. Cuman nggak seberapa lah ya, harusnya ya, nggak terlalu banyak pengaruh gitu. Ya kalau mau bisa dilakukan, cuma agak repot. Oke, sama-sama tuh Pak GDI Pak. Kemudian Ibu Katarina Gunawan, apakah boleh merubah toko jadi ruko, tapi nilainya tidak sama karena ditambahin biaya renovasi? Jawabannya boleh ya, boleh. Kalau Ibu ada biaya renovasi, berarti kan tabungan berkurang tuh, uang tabungan berkurang, kemudian nilai rumahnya naik, kan gitu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nilai rumah naik boleh karena renovasi, itu boleh. Sama-sama tuh Bu Katarina Gunawan. Bapak Hansel 9, Pak, metode net PPh 21 sudah tidak bisa digunakan ya? Oke, setahu saya metode gross saja Pak. Ya, metode gross saja atau gross up. Metode net saya rasa sejak dahulu saya nggak pernah pakai gitu. Jadi intinya pajak itu harus dipotong, bukan ditanggung oleh perusahaan menjadi beban PPh 21 itu nggak bisa. Karena tidak ada akun yang namanya beban PPh 21. Yang ada adalah hutang PPh 21. Kalau saya sih begitu Pak ya. Walaupun secara hukum, secara teori ada metode itu, cuman saya nggak pernah pakai, selalu pakai gross atau gross up. Oke, teman-teman tuh Pak Hansel 9. Bapak DMD Mr. Supatox, di SPT Badan 2024 ada kredit PPh 22. Badan masih gunakan PP 23. Di SPT direstitusi pendahuluan. Terus DJP minta pembetulan dengan menghapus semua kredit pajak dan membayar sejumlah kredit pajak. Oke, terus terpotong. Oke, jadi gini Pak, kenapa AR minta kita pembetulan? Karena AR tidak mau balikin duitnya. Itu udah pasti dong, ya kan? AR tidak mau kembaliin duitnya sehingga suruh kita pembetulan, suruh kita buang kredit pajaknya. Ya udah, kita buang, nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa ya, karena kalau nggak gitu nanti ada pemeriksaan, malah repot, ya kan? Jadi saya setuju kita buang saja kredit pajaknya, kita nggak usah kreditkan. Namun dia suruh membayar sejumlah kredit pajak, itu salah itu. Kok dia malah suruh bayar sih? Salah dia. Jadi pembetulan itu menghilangkan kredit pajak, itu betul. Kemudian kan kita sudah PPh final nih. Karena kita sudah PPh final, PP 23, maka kita tidak ada lagi PPh badan, gitu loh. Jadi pembetulan itu membuang kredit pajak itu betul, tetapi tidak perlu lagi membayar sejumlah kredit pajak, itu nggak perlu. Nah, coba bilang kepada AR-nya, maaf nih Pak AR, Ibu AR, tidak perlu dong saya bayar kredit pajaknya, karena kan saya sudah PPh final, sudah dibayar semua. Oke, teman-teman tuh Pak Mr. Supatox. Bapak El Khairul, waduh terlambat nggak ya nonton live IG? Nggak masalah Pak ya, ada di YouTube besok ya. Besok ada di YouTube, tinggal di rewind kalau memang ada poin-poin yang tadi sudah dibahas.
Oke, thank you Pak L. Semoga terbantu. Bapak Mr. Supatok. Terus nanti minta pengembalian. Tetapi terakhir saya ke DJP menanyakan pengembalian, disuruhnya masukin lagi ke di pajaknya. Terus sampaikan pembetulan lagi. Aduh, kacau, kacau. Udah Pak. Bapak pembetulan, Bapak buang kredit pajaknya, dan Bapak tidak usah bayar apapun. Udah selesai, gitu aja. Gitu ya. Nah, kalau Bapak sudah terlanjur bayar, ya udah hanguskan yang Bapak sudah bayar. Udah nggak usah pusing. Jadi intinya kredit pajaknya dibuang, kemudian tidak usah bayar, kemudian kalau sudah terlanjur bayar, dihangusin aja pembayarannya. Udah nggak usah ribut lagi sama orang pajak. Itu error tuh KPP-nya tuh. Gitu ya. Bapak move on saja. Intinya pembetulan SPT, sudah bayar PPh final, dan tidak usah ada kredit pajak. Udah gitu aja. Semua terbantu Pak Supatok. Bapak Hancel 9. Pak, biaya renovasi ruko sewa dicatat sebagai aset dan disusutkan menjadi biaya penyusutan selama masa sewa ya. Selama 20 tahun sih Pak kalau bangunan ya. Kalau Bapak mau disusutkan selama masa sewa, mungkin lebih tepat 8 tahun atau 3 atau 4 tahun. Gitu sih. Atau kalau nilai kecil langsung dibayarkan aja deh. Nah, kalau nilai kecil langsung dibayarkan, kalau nilai besar mungkin bisa 4 tahun atau 8 tahun. Tetapi saya rasa nggak bisa persis dengan nilai dengan tahun sewa ya. Kalau langsung tahun sewa mungkin agak susah justifikasinya gitu. Kalau pajak sudah ada kelompoknya tuh, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kira-kira gitu. Oke. Gitu sih Pak. Jadi saya sih lebih cenderung langsung dibiarkan saja, langsung dibiarkan. Kalau mau jadi aset boleh, tetapi harus pilih 4 atau 8 tahun. Gitu. Kalau mau betul-betul sesuai dengan dengan tahun sewa, coba konsultasi ke AR atau ke email ya, informasi@pajak.go.id. Mungkin lebih tepat di sana. Oke. Teman-teman tuh Pak Hancel 9. Ibu Katarina Gunawan, kalau emas batangan masuk ke setara kas, keterangannya apa ya? Keterangannya adalah setara kas dan lainnya. Kalau saya sih gitu ya. Kalau saya setara kas lainnya itu setara kas dan lainnya. Ya dan lain-lainnya semua di situ campur aduk gitu ya. Teman-teman tuh Bu Katarina Gunawan. Bapak GDI Pak, izin tanya, apakah boleh pembuatan faktur pajak tidak dirinci harga per item langsung per 5 set harga sekian? Saya rasa jangan ya. Lebih baik dirinci. Oke? Karena customer bayarnya nyicil, nggak menjelaskan pembayaran atas apa aja. Oh gitu. Jadi gini Pak, yang pertama adalah prinsipnya faktur pajak itu harus ikuti invoice. Nah, bagaimana invoice Bapak? Kalau invoice Bapak dirinci, maka faktur pajak pun harus dirinci. Gitu. Kalau invoice Bapak itu diakumulasi, masih mungkin Bapak boleh akumulasi di faktur pajak. Intinya adalah faktur pajak ikuti invoice. Yang kedua, prinsip faktur pajak itu adalah untuk memonitor item barang gitu loh. Kalau Bapak digabungkan, ya malah jadi masalah dong. Jadi justru tujuan dari faktur pajak itu adalah untuk memonitor rincian barang gitu ya. Kita mesti paham nih, tujuan dari Kortes e-faktur adalah untuk memonitor persediaan barang dagang kita. Kalau kita gabungin malah jadi masalah, malah jadi salah. Nah, jadi lebih baik dirinci. Itulah tujuan dari faktur pajak. Sama teman tuh Pak GDI Pak. Bapak Denson Sugianto, kalau simpan uang dan transaksi secara cash bukan lewat bank, apakah aman dari DJP? Saya rasa setengah aman ya, setengah aman. Karena gini, kalau kita pakai uang cash nih, taruh di rumah gitu kan, toh anyway sewaktu-waktu bisa berubah jadi bank, gitu kan? Iya kan? Sewaktu-waktu kan bisa aja masuk ke bank. Gitu. Mungkin kita mau transfer ke orang, atau kita mungkin mau beli motor, beli mobil, kan nggak mungkin pakai cash. Kalaupun pakai cash ada faktur pajaknya, gitu kan. Lagi pula beberapa restoran sudah nggak terima tuh uang cash tunai. Nah, jadi menurut saya setengah aman. Kalau memungkinkan kita lapor semua Pak, lapor semua, nggak usah pusing, jadi tidak ada ketakutan gitu loh. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Denson Sugianto. Bapak El Khairul, kalau penjualan minyak seperti solar ke sebuah perusahaan, apakah dikenakan PPh 22 dan berapa tarifnya? Ini mesti cek ke aturan lagi Pak, mesti cek ke aturan ya. Kemungkinan besar iya PPh 22 kalau nggak salah 1, berapa persen gitu ya.
1,2 atau 1,5 atau 2,5 gitu deh. Nah, mesti cek keaturannya lagi, Pak. Mesti cek keaturannya lagi. Setahu saya memang ada pemotongan seperti itu sih kalau untuk jual minyak. Oke, coba cek keaturannya lagi, Pak ya. Takutnya saya salah. Oke. Teman-teman tuh Pak El Khairul. Bapak GDI Pak. Faktur yang per 5 set tadi dibuat sesuai nominal termin mereka bayar kok. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang benar adalah Bapak bikin fakturnya total, tetapi fakturnya itu faktur uang muka. Ya, nilai total ditulis, kemudian faktur uang muka, gitu. Ada uang mukanya di sini, kemudian termin lagi, uang muka lagi, sampai pembayaran pelunasan. Oke. Nah, cuman sementara ini kalau masih error mengenai pelunasan dan uang muka, ya terpaksa begini deh. Terpaksa Bapak masih bisa nih lakukan nih, bikin faktur pajak sesuai termin. Itu masih bisa dilakukan sepanjang faktur pajak uang muka masih error. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak GDI Pak. Ibu Nino Wijaya. Tanya kok, sejak saya sakit, penghasilan saya yang UMKM nggak mesti dapat penghasilan. Gimana mau bikin SPT-nya nanti? Penghasilan masih ada dari bunga deposito dan menyewakan rumah dan tempat usaha. Tidak masalah Bu ya, tidak masalah. Orang punya omset mau naik turun, kemudian turun jemblok, 0 juga tidak masalah. Nanti tiba-tiba naik lagi juga tidak masalah ya. Kemudian orang sakit tidak punya usaha, tidak punya atau mungkin tidak bayar pajak gara-gara omset di bawah 500 juta juga tidak masalah. Dia masih punya penghasilan dari deposito dan lain-lain, tinggal dilaporkan saja. Nggak ada masalah Bu ya. Jadi nggak usah khawatir. Ikutilah kondisi sebenarnya. Oke. Teman-teman tuh Pak Nino Wijaya. Oke. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya. Kita akan tampung dulu yang belum terjawab ya. Mohon maaf yang belum terjawab nih. Ada Bapak Christian Saste, kemudian Bapak Mr. Supatox. Oke, mohon maaf ya yang belum terjawab ya. Bapak semua, Ibu semua, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Thank you semua. Mari.